Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis jurisprudensi tentang perkawinan dengan anggota Aulia Pratama, Ahmad Rofi'i, Anissa Fathia. Pengertian isbat nikah secara bahasa adalah tabata, artinya penetapan, penyungguhan, penentuan. Jadi pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat KUA, kantor urusan agama, yaitu pegawai pejabat nikah yang disingkat dengan PPN. Selanjutnya, syarat-syarat isbat nikah. Yang pertama, calon mempelai pria. Yang kedua, calon mempelai wanita. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, saksi nikah. Yang terakhir, ijab kabul. Materi yang ketiga yaitu dasar hukum isbat nikah. Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinannya di bawah tangan sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penjelasan pasal 49 ayat 2 junto pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 7 ayat 2 dan 3. Materi yang selanjutnya yaitu ketentuan isbat nikah dalam KHI. Pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Sedangkan ayat 3 menerangkan isbat nikah yang bisa diajukan ke pengadilan agama tersebut yang berkenaan dengan yang pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Yang kedua, hilangnya akta nikah. Yang ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Materi yang selanjutnya yaitu pernikahan yang dapat diisbatkan sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang termaktub dalam pasal demi pasalnya, pada pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah yang pertama yaitu izin beristri lebih dari seorang. Yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, dispensasi kawin. Yang keempat, pencegahan perkawinan. Yang kelima, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Yang keenam, pembatalan perkawinan. Yang ketujuh, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. Yang kedelapan, perceraian karena talak. Yang kesembilan, gugatan perceraian. Yang kesepuluh, penyelesaian harta bersama. Yang kesebelas, mengenai penguasaan anak-anak. Yang kedua belas, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
Selanjutnya yaitu yang ke-13, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. 16. Pencabutan kekuasaan wali. 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali orang tuanya. 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya. 20. Penetapan asal-usul seorang anak. 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis. Pasal 7 KHI tidak memberikan definisi isbat nikah secara implisit, melainkan hanya berupa ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum. Dengan adanya pasal ini akan memberikan peluang bagi pelaku nikah di bawah tangan atau nikah siri, serta poligami liar untuk mendapatkan penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan oleh pengadilan agama. Sehingga pasal KHI ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya. Isbat nikah merupakan penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami istri, di mana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan unsur keperdataan yang merupakan wewenang dari pengadilan agama. Dalam ketentuan pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat kerancuan dan ketidaktepatan, sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Permohonan isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang Perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga.